Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abah Gali Gantara dalam channelnya Abah. Jangan lupa saksikan dan tonton sampai habis dan like serta komen. Saya kebetulan ya hari ini ketemu sahabat lama yang sudah lama sekali tidak ketemu. Beliau ini memang dulu sudah sekitar 8 tahunan ya, 6 tahun ya, tahun ke-6 di Sulawesi Tenggara, dan khususnya di daerah Buton ini beliau sudah 3 tahun. Beliau adalah salah satu pemerhati wisata, pemerhati budaya, dan yang paling penting beliau sangat care dengan pedesaan. Beliau beruban sama dengan rambut saya, dan memang kita menjadi sahabat yang sangat kompak waktu itu, dan sampai hari ini kami masih kompak. Kebetulan hari ini kita udah ketemu nih, jadi saya undang beliau kalau bisa kita koja-koja mengenai pedesaan, mengenai spot-spot wisata yang punya potensi di Kota Bau-Bau maupun Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara sendiri kita punya 17 kabupaten kota, 15 kabupaten dan 2 kota. Kita punya kecamatan ada 222 kecamatan. Kita punya desa itu kalau saya tidak salah ada 2.138 desa. Mungkin hanya 10%-nya itu kelurahan. Dan potensi desa ini sangat luar biasa menurut Bu Herna. Dan ini memang patut kita kelola dengan baik. Apalagi pemerintah saat ini memang begitu melihat potensi-potensi yang ada di desa itu untuk dikembangkan sedemikian rupa. Oleh karenanya, mari kita koja-koja dengan Ibu Herna, ya, yang saya kenal dengan si rambut putih. Kita sama-sama rambutnya putih. Iya, kita sama-sama rambut putih. Justru kebetulan. Mungkin awalnya pertemanan kita karena sama-sama rambut putih. Iya, ya kalau nggak salah dulu ketemunya di rumah wali kota ya, rumah Pak Tamrin. Ya, saya waktu itu juga datang bertamu di rumah Pak Tamrin. Betul. Ketemu Ibu Herna juga keluar. Saya bilang, ini Ibu kok mirip rambutnya ya sama saya. Saya perlu kenalan nih. Dan kenalannya unik. Kita berkenalan di kantor Satpol PP, ruang jaga beliau. Jadi sambil nunggu Pak Wali kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya kenal sampai sekarang. Dan satu hal penting Ibu, sekarang Ibu menetap di mana? Saya ini nomaden, Mbak. Nomaden ya? Semua tempat di Sultra adalah rumahku. Iya, luar biasa. Ada rumah, karena di mana saya ada, ya di situ pasti saya punya keluarga baru. Jadi, dan terakhir ini saya dengar di Kolaka ya Bu ya? Di Kolaka. Ada hal penting mungkin di Kolaka yang digarap? Di Kolaka aku tinggal 2 tahun sebetulnya. Tidak tinggal, tapi bolak-balik, tetap Jakarta Kolaka. Nah, kemudian ternyata saya melihat satu potensi di Kolaka tuh ada 7 kecamatan. Salah satunya saya tinggal di Kecamatan Samaturu. Di situ ada 2 desa yang sudah saya singgahi, itu Desa Malaha dan Desa Sani-Sani. Terakhir ini Desa Sani-Sani, dan di situ ada 4 titik spot destinasi wisata yang sudah dibangun sama masyarakatnya. Itu ada pantai, ada puncak, ada 2 puncak, dan satunya lagi dengan view sawah. Itu untuk kuliner, memang khusus kuliner, jadi lebih mengangkat kepada makanan tradisional di sana. Salah satunya minuman yang kuat, saraba tapi pakai madu, dan madunya memang asli. Jadi sambil kita minum saraba madu itu, kita bisa dapat pemandangan sawah yang luar biasa. Ya, jadi hamparan hijau ya, yang kuning kalau sudah matang. Setelah sawah, kemudian langsung laut, jadi tanpa ada halangan. Jadi begitu sawah, laut, depannya pulau. Wah, keren. Saya pikir itu pemandangan yang luar biasa, karena sawah, misalnya di Jawa itu ya paling kita lihat hamparan tuh. Kemudian sawah biasanya terus gunung saja kan ada di lembah. Ini tidak, sawah, laut, kemudian pulau. Oh, luar biasa. Itu pemandangan yang indah. Nah,
lautnya sendiri dan pantai dari sawah, terus kan pantai laut, kemudian pulau. Nah pantainya ini kita kembangkan juga. Dia punya istimewanya, makanya itu satu baris. Pantainya kita sebut Sunset Beach View karena pada saat kekuatan di situ di pantai itu pada saat sore hari kita bisa dapat itu sunset yang sempurna banget. Terus, nah itu bisa kita lihat bersamaan di Cafe Saraba Madu itu karena berjejer kan. Nah depannya itu ada pulau kosong, orang mengenal dengan nama Pulau Padamarang. Ada Pulau Padamarang, gugusan Pulau Padamarang karena ada beberapa pulau-pulau kecil di sana. Nah desa wisata Sani-Sani ini itu baru dapat SK-nya itu tahun lalu. Jadi dia sudah resmi sebagai desa wisata yang sudah disahkan sama Pak Bupati. Dan alhamdulillah itu karena kerjanya Pak Desa dan masyarakatnya yang memang saya sendiri terkagum-kagum, Mbak. Bayangin, yang di puncak itu jalan menuju puncak itu sekarang sudah ada jalan, tapi masyarakat di sana itu baru mendapatkan kemerdekaan itu tahun 2017. 2017, luar biasa. Yang disebut padahal kita merdeka itu sudah dari sejak 45. 45. Tapi dia baru merdeka 2017. Kenapa saya bilang begitu? Karena belum yang disebut merdeka kan kita dapat akses jalan. Iya, akses jalan. Kita punya listrik. Salah satunya nih ya, punya listrik, kemudian kita punya air. Hari gini kita bicara soal internet. Wah, di sana tidak ada sama sekali, Bang. Tidak ada sama sekali. 4 itu. Nah, semenjak duduk kepala desanya yang sekarang ini, yang dia lakukan pertama itu bongkar jalan. Bongkar jalan, iya. Asli bongkar jalan. Itu dihadang sama yang punya lahan. Dia nggak peduli. Iya. Hari ini semua merasa bersyukur karena dia sudah merdeka punya jalan. 30 tahun, ada yang sampai 50 tahun itu belum pernah kepikir bakal ada jalan. Sampai ada yang satu saya sudah datengin juga rumahnya itu, di bawah dia sampai menangis selama seminggu. Dia tidak pernah bermimpi mobil bakal nyampe di depan rumahnya. Iya. Tidak pernah bermimpi, Abah kalau lihat ke sana, itu bongkar jalannya bener-bener. Jadi kalau biasanya kita mencari rumah itu kan rumah yang ada jalan. Kalau ini jalan cari rumah. Oh, jalan cari rumah. Saking tidak ada jalannya. Jadi jalan cari rumah, dia bikin jalan menuju ke rumah. Jadi bayangin itu puncak dia bongkar tapi tidak mengganggu iya, tapi dia membuat akses yang bisa membuat masyarakatnya itu turun ke bawah bisa bawa komoditinya. Komoditi. Dulu cuman bunga cengkeh saja yang laku. Sekarang daun, hasil kebun semua sudah bisa bukan cuma hasil kebun, daun cengkeh pun sudah bisa dijual kali ini. Iya. Kalau dulu bagaimana? Malas nih karena nggak ada jalan tuh. Jadi daun cengkehnya diolah ya? Diolah lagi jadi minyak. Oh, jadi minyak. Jadi memang bisa dulu cuman bunganya saja. Sekarang masyarakat sekitar sudah bisa menjual daun keringnya juga sudah bisa akibat adanya akses jalan. Abah bisa bayangkan orang dulu tinggal di sana itu mau ke pasar pergi habis subuh datang nanti sore. Ya, jadi Ibu saya dengar memang di Kolaka sekarang lagi ada 2 daerah binaan yang boleh saya katakan binaan Ibu sekarang beberapa desa. Kemudian ada juga saya dengar bahwa ada satu pulau ya yang ingin Ibu kembangkan, di mana pulau itu nanti disebut sebagai Pulau Anoa. Bagaimana perjalanan ceritanya sampai ingin disebut Pulau Anoa? Jadi gini, padahal Pulau Anoa itu kebanyakan ada di Buton loh, Bu. Salah Buton sendiri, kenapa nggak take it? Jadi begini sebenarnya. Jadi saya ketemu sama Pak Hugua, waktu itu Pak Hugua udah datang juga ke desa kita. Sebentar ya, saya lagi koja-koja ya. Jadi sempat datang juga ke tempat kita, dia ngasih pencerahan untuk masyarakat di sana. Dia sempat sarankan sama aku, Herna, kalau memang mau daerahmu ini betul-betul menjadi daerah wisata, harus punya trigger yang bisa membuat orang datang 30 jam ke tempatmu. Artinya, kalau kita bicara 30 jam itu kan berarti bukan orang dekat. Artinya orang dari luar sana, dari luar negara kita.
Terus dia harus punya alasan yang kuat pada saat dia datang ke sini. 30 jam gue buang-buang datang ke sini itu nggak mubazir akhirnya. Dia make sense, dia sebanding antara waktu, uang, tenaga dikeluarkan dengan apa yang didapat. Nah, satu sore kami ngobrol dengan ada teman kita di Bapeda. Itu namanya Pak Irwan. Dia ngobrol-ngobrol sama kita itu, Bun, kenapa enggak ya? Kita kan punya pulau nih, dia bilang begitu. Itu pulau kosong. Kenapa nggak dijadiin Pulau Anoa ya? Dia bilang begitu. Nah, dari situ saya mikir lagi. Iya ya, saya bilang Sulawesi ini lambangnya Anoa. Begitu kita turun di Kendari, ada tulisan tuh selamat datang di bumi Anoa. Tapi Anoanya di mana ya? Kita sendiri susah menemukan. Ini yang bakal jadi triggerku, saya bilang begitu. Akhirnya saya coba ajukan ke Pemda setempat, ke Dinas Pariwisata, kemudian ke Bapeda, sampai juga ke Pak Bupati, dan akhirnya mereka setuju. Kemudian saya pergi ke kementerian, dan akhirnya kita paparkan juga tentang potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah Pulau Anoa. Dan kebetulan Desa Sani-Sani yang kita bina ini masuk di dalam 244 desa binaan kementerian. Walaupun sebentar, tapi kita akhirnya berhasil. Satu-satunya wakil dari Sulawesi Tenggara dari Kolaka itu adalah Sani-Sani. Yang lainnya hanya 4 desa, Pak, Mbak. Jadi yang lainnya ada dari Wakatobi 2, kemudian dari Kolaka 1, dan saya dengar dari Buton Selatan ada 1. Tapi saya belum tahu yang mana. Nah, ditambah dengan kondisi seperti itu, akhirnya saya angkat memang betul-betul, dan insya Allah dalam waktu dekat dari Dirjen Pariwisata, Kementerian Pariwisata akan datang meninjau langsung. Dia akan support benar-benar Desa Sani-Sani, karena Desa Sani-Sani sudah benar-benar menggiat dan memang mau menyambut itu. Selain kekuatan desa wisata, itu kan di Living Life Program. Bukan di objeknya sebetulnya, tapi kehidupan keseharian itulah yang menjadi unik. Dan saya tahu desa yang segitu banyak 2000 lebih di sini ini itu kan punya keunikan masing-masing, tidak sama desa satu pasti sama lainnya. Nah, ini menarik buat saya. Jadi wisata yang paling diminati sekarang adalah bagaimana kemudian masyarakat wisata itu mau merasakan kehidupan di desa. Karena sekarang begini, kita bicara Amerika, kita bicara Eropa, kita bicara Asia pada umumnya, Australia pada umumnya, itu mereka sudah sangat hidup dalam kondisi yang sangat rutin. Dan kita tahu juga mereka ini orang yang disiplin, on time semua, dan memang sudah terkungkung dengan jadwal. Sehingga kalau kita perhatikan banyak loh artis-artis Hollywood yang akhirnya lari, kemudian mencari jati dirinya, mencari agama, ada yang Islam, akhirnya ada yang Buddha, itu karena kosong, jiwanya kosong. Nah, mereka, kenapa Indonesia selalu jadi barang seksi untuk mereka di luar? Karena memang itu, di Indonesia itu wisatanya punya jiwa, di Indonesia itu wisatanya punya ruh, salah satunya ada di desa. Luar biasa sekali. Saya tertarik dengan pembinaan desa. Di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau ini, kalau Kabupaten Buton masih punya desa, tapi di Kota Bau-Bau ini tidak ada lagi desa, karena dia merupakan daerah perkotaan, sehingga kemudian desa-desa itu berubah menjadi wilayah kelurahan, kelurahan. Tetapi potensi yang ada di wilayah Kota Bau-Bau ini, terutama potensi wisata lokal yang kita coba kembangkan, itu banyak sekali, Bu. Mungkin Ibu bisa menggambarkan atau bisa menjelaskan sedikit. Salah satunya saya lihat potensi benteng, kemudian ada potensi kali Bau-Bau yang debit airnya cukup banyak, yang menurut penelitian dari kantor PU kemarin bahwa itu 500 liter per detik. Itu air dari pegunungan itu harus mengalir ke laut. Jadi itu ada 500 liter per detik yang terbuang percuma. Nah, itu sampai sekarang belum diolah dengan baik. Kemudian ada potensi pantai kita, ada potensi gunung juga. Dan yang terakhir saya dengar, Ibu tadi sudah ketemu dengan Lurah Kadolomoko. Iya, Kadolomoko. Dan itu memang di sana masyarakatnya memang adalah masyarakat yang masih kental dengan persoalan budaya,
dan mereka masih punya banyak kegiatan-kegiatan budaya yang memang kearifan lokal itu masih tetap dijaga. Karena di sana juga ada bermukim yang namanya Yarona Lakin Agama, ada Yarona Imamu. Itu ibu kenal mungkin. Dia paman dari Laude Mustari. Iya. Ya, di sana beliau-beliau bermukim dan mereka itu sangat care dan sangat perhatian terhadap budaya daerah kita. Tadi Ibu sudah ketemu dengan Ibu Lurahnya. Kemudian ada ditunjukkan satu spot yang mungkin bisa potensi untuk menjadi spot wisata lokal kita, maupun lokal saja. Mudah-mudahan bisa ke depan, tapi begini, bisa digambarkan. Ya. Jadi saya itu dalam setiap kali masuk ke satu wilayah, yang saya pikirkan pertama adalah pasarnya bukan pasar lokal. Ya. Jadi saya cari pasarnya dulu. Dalam artian saya coba menerjemahkan apa selera pasar sebetulnya pada saat dia mau datang ke satu tempat. Jadi sama halnya dengan waktu di Desa Sanisani. Itu saya berpikirnya bukan masyarakat lokal Sanisani, bukan cuma lokal Kolaka, tapi juga bukan lokal Sulawesi. Bukan wisata lokal, bukan wisata Nusantara saja, tapi lari ke luar. Makanya akhirnya saya punya trigger yang 30 jam itu bisa datang ke tempat kita, karena kita harus berani dan membuat mimpi itu benar-benar selebar mungkin, dan itu bisa menjadi energi yang jauh lebih baik. Nah, begitu saya sampaikan bahwa pasar kita adalah pasar bule, maka langsung desainnya berubah, cara kita berubah. Nah, sama halnya dengan di Kadolomoko tadi. Saya mikir kalau misalnya kita bicara wisata lokal, kita bicara pantai saja, mereka hari-hari kok ketemu pantai ngapain? Nah, akhirnya saya berpikir kembali lagi yang bisa membuat orang 30 jam pergi. Pada saat saya memutuskan bahwa ini bisa jadi Pulau Anoa, itu bukan cuma menggetarkan Sultra saja, Pak. Bukan menggetarkan Indonesia saja. Karena kita sudah tahu Komodo mampu menjadi magnet dunia. Anoa pun sama, akan mampu menjadi magnet dunia. Nah, sekarang apa di bau-bau yang bisa menjadi magnetnya? Nah, saya akan membuat saya lihat memang perkampungan di Kadolomoko ini cukup padat. Kemudian banyak mereka punya titik gua itu 14 gua. Gua yang ada di 14 gua yang saling bersambung, Mbak. Saling nyambung-nyambung. Nah, dan saya pikir ini kan wisata minat khusus. Saya butuh yang mass tourismnya. Nah, yang ini yang bisa diterima oleh semua. Jadi tidak harus punya skill tertentu untuk menikmatinya. Nah, akhirnya saya coba, kenapa mengambil laut, kenapa mengambil pantai, kita tidak akan ngebangun, tapi kita hanya akan menata. Dan membersihkan. Kemudian itu bisa dalam waktu cepat. Dan di sini dibutuhkan memang oleh Ibu Lurahnya, supaya pada saat Ibu Lurahnya menggerakkan yang di daratan ini, akhirnya dia bisa mau berbuat, karena sudah ada bukti nyata yang bisa dia kerjakan. Nah, bukti nyata yang dia kerjakan ini tidak akan bersinggungan dengan banyak orang, kecuali satu. Di situ kan di tempatnya pantainya itu ada rumah-rumah. Hari ini rumah-rumah itu banyak yang membelakangi laut. Padahal dan itu akhirnya menjadi tong sampah ya. Jadi tong sampah. Nah, sekarang bisa nggak itu rumah-rumah itu menjadikan laut halamannya? Dan saya yakin ini bisa apabila pemerintah kota turun tangan. Jadi akhirnya kebutuhannya adalah pemerintah kota turut serta membangun tempat ini yang akhirnya nanti akan menjadi satu destinasi yang berskala internasional. Dan di Sultra mungkin hanya akan ada di bawah-bawah yang ketemu itu. Saya harus membuat sesuatu yang spesial. Betul. Nggak boleh ada di tempat lain sama. Jadi seperti yang di Kolaka bahwa ada trigger Pulau Anoa. Dan ini memang luar biasa, Bu. Kita sudah punya Pulau Komodo dan itu mampu menggetarkan dunia. Nah, Pulau Anoa ini memang ini suatu ide yang sangat brilian, karena kemudian Anoa itu akan kita bawa ke pulau tersebut untuk dijadikan semacam objek wisata kita, sekaligus pengembangan penelitian tentang flora dan fauna kita. Saya kira ini ide yang luar biasa. Mudah-mudahan Ibu sukses di sana, khususnya untuk Sulawesi Tenggara. Jangan saya yang suksesnya, masyarakatnya sukses, kan termasuk pemerintahnya juga sukses, dan Ibu juga harus sukses di dalam
mengembangkan beberapa destinasi wisata. Saya juga mau ajak Ibu di Kabupaten Buton itu punya banyak pulau-pulau yang kosong. Salah satunya adalah Pulau Pendek. Sekarang itu dia hanya dihuni oleh semacam binatang berupa rusa ya, atau jonga, disebut di sini jonga atau rusa. Memang pulau itu dulu dikabarkan pernah dijual, pernah menjadi viral, tapi itu adalah milik Kabupaten Buton, yang kemudian ini belum dikembangkan secara maksimal dalam potensi wisatanya. Padahal Pulau Pendek ini saya lihat potensinya sangat besar. Di dalam juga ada cave, ada gua, ada flora dan fauna yang kemudian unik. Hanya ada di situ. Ada di situ. Ya, saya kira ini mungkin harus dikembangkan. Dan yang paling potensial di dalam pengembangan pariwisata, saya lihat kita kembali lagi ke Kota Bau-Bau tadi, bahwa Ibu sudah coba menggagas sebuah ide tentang rencana bagaimana sebuah pantai di daerah Kota Bau-Bau, daerah Kandolo, yang itu mudah-mudahan ini bisa menjadi magnet bagi tourism, baik lokal maupun mancanegara. Kemudian Ibu tadi setelah ada satu potensi wisata kita yang terlupakan Bu di sini, yaitu kita punya benteng terluas di dunia. Ya, dalam benteng terluas di dunia ini, di samping dia sebagai pusat pertahanan masa lalu, dia juga pusat pemerintahan, juga dia menjadi pusat pemukiman warga Buton waktu itu. Ini kan potensinya sangat luar biasa, tetapi hari ini Benteng Keraton Buton itu dia tidur. Artinya mati suri. Kalaupun ada wisata, itu hanya wisatawan lokal yang ada. Naik ke sana ya tanpa berbuat banyak, hanya bisa melihat peninggalan-peninggalan berupa Masjid Agung Keraton, kemudian Kamali atau Istana Sultan. Tetapi bagaimana kemudian mengembangkan masyarakatnya, mengedukasi masyarakatnya agar kemudian wisata budaya, wisata religi itu bisa ada di Benteng Keraton. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan ke depan untuk Benteng? Saya coba mengambil istilahnya Pak Prof. Baikuni yang dari UGM. Waktu itu punya kesempatan datang pergi ke Buton. Ya. Dan sempat melihat-lihat kota Buton ini sendiri, Bau-Bau. Nah, kemudian dia sampaikan sama saya bahwa Pulau Buton ini adalah raksasa yang sedang tidur. Raksasa yang lagi. Raksasa sedang tidur. Jadi bisa dibayangkan pada saatnya raksasa bangun. Iya, iya. Tidur aja udah menarik, apalagi bangun. Mungkin serem ya pada Tapi itu menunjukkan, kalau menurut saya, itu menunjukkan ada sebuah kekuatan yang besar sekali di sini yang memang belum tergarap. Waktu itu kita ngobrolnya di Benteng Buton juga, di Keraton. Ya. Jadi dia sampaikan salah satu yang bisa membuat ini terselamatkan dan memang bisa terdengar dunia, itu adalah kawasan Benteng Buton dibikin heritage dulu. Heritage ya. Baik itu heritage-nya dari bentengnya itu sendiri, kemudian pemukimannya. Yeah. Nah, saya sempat ke Wakatobi Mbak. Yeah. Sempat ke Wakatobi dan saya pergi ke Lia. Nah, di Lia itu saya sampaikan bahwa Lia bisa mampu mengalahkan Penglipuran di Bali. Yang notabene desa Penglipuran ini desa terbersih di Indonesia pertama, di Asia ketiga. Menurut majalah tourism. Nah, cuman kalau saya perhatikan antara Benteng Lia dengan Desa Penglipuran itu ada satu perbedaannya. Pertama, di Benteng Lia itu adalah kebanyakan notabene isinya adalah Muslim. Ini tidak ras ya. Cuman kita tahu pada saat kita ke Bali yang di heritage-kan di Desa Penglipuran itu 3. Pagarnya, sehingga pagarnya itu semua rata, nggak boleh sama semua, nggak boleh diganggu gugat itu pagar karena sudah jadi heritage. Yang kedua, dapurnya, yang dapurnya itu sudah ratusan tahun, jadi bentuk dapurnya tersendiri dan itu ada di depan di halaman. Kemudian yang 3, dia punya gode-gode juga, Bang. Oh, ada gode-gode. Ada gode-godenya. Nah, itu yang di heritage-kan sama dia. Nah, kalau saya lihat di Lia itu pagar itu jelas, pagarnya kan dari unik sendiri, dari batu, dan itu sudah memang ada semua. Nah, kemudian yang Herna lihat lagi sebetulnya rumah-rumah. Rumah-rumah panggung. Rumah-rumah panggung. Dan hari ini saya dengar
pemerintahnya di Kabupaten Wakatobi itu sudah akan mengembalikan lagi, Mbak, lagi yang di sana memang sudah ada rumah-rumah batu, tapi dia akan bongkar, dia kembalikan lagi menjadi rumah-rumah panggung tanpa membebani masyarakat kalau nggak salah. Itu Pemkapnya yang mengurus. Nah, itu bisa jadi heritage. Kemudian ada pohon apa namanya itu? Pohon melai mungkin. Ya, sejenis beringin. Kemboja. Yang tumbuh di batu itu, dan itu udah ratusan tahun, 800 tahun itu sudah tumbuh. Ih, kerennya itu minta ampun. Kemudian masjidnya, bisa, kemudian kulinernya, yang notabene kulinernya ini semua bisa makan. Tidak terbatas. Pasti Kaswami ya. Kaswami PP-nya, Mbak. Kaswami PP-nya, iya. Itu yummy betul. Yummy betul. Dan luar biasa. Punya minuman dari asam. Oh, dari asam. Dari buah asam itu saya sempat, dan memang kalau Abah datang ke sana pasti yang pertama kali disajikan itu minuman Kaswami asam. PP dan minuman asam. Asam. Dari asam. Itu begitu kita capek, udah berkeringat, minum itu segar sekali ya. Mantap. Iya, luar biasa. Segar bener-bener. Jadi lebih banyak hal yang bisa diangkatnya dilihat. Sama halnya dengan di Benteng Buton. Benteng Keraton ya. Benteng Keraton ini. Kalau Benteng Keraton mau berbuat, kalau dia sudah bisa menjadikan dirinya di heritage dunia, berarti dia yang menjaganya bukan cuma masyarakat Buton toh. Bukan masyarakat Bau-Bau saja, tapi dunia akan menjaga. Dunia akan memelihara. Pada saat itu dunia melihat, Mbak, ini akan diekspos dunia, maka siapa yang datang? Sudah bukan lokal lagi bicaranya. Toh, sudah bukan lokal lagi, Ibu, sudah bukan Nusantara lagi, tapi dunia yang akan datang ke sini. Pada saat itu, maka kebutuhan wisatawan datang ke kota Bau-Bau bukan hanya satu tempat. Bukan cuma sampai di Benteng. Kalau cuma sampai di Benteng, selesai di situ pulang. Gimana ngabisin duitnya? Sementara syarat wisata tuh uang harus habis. Salah satu syaratnya syaratnya orang berwisata uang harus habis, pulang cari lagi. Itu syaratnya. Nah, jadi kenapa Kodomoko itu harus hadir, harus tampil, ambil peran ini. Kita ambil mie pasar ini. Kemudian kita berdua cari identifikasi jembatan Luwu-Luwu. Iya, betul. Ya, dahulu kita pernah ke sana. Iya, sempat toh. Bahkan bukan cuma datang toh. Kita sudah siapkan dengan konsepnya, sudah grand design-nya mau jadi apa. Tujuannya waktu itu, kita buat itu kan memecah sebetulnya. Memecah beban yang ada di Kamali maupun Kota Mara yang sekarang ini. Sementara kan Bau-Bau ini lebar nih. Dia butuh lagi satu area. Supaya semua nyaman pada saat berwisata. Karena kalau di satu tempat itu udah crowded, kenyamanannya tidak ada, sudah bukan wisata lagi namanya. Betul. Nah, dan masa sih cuman begitu doang kekuatan wisata Bau-Bau, sementara ada yang besarnya di sini. Bentengnya itu begitu besar sekali. Masa kita cuma menyuguhkan yang lainnya di Pantai Kamali? Masa kita cuma nyuguhin di Pantai Kota Mara saja? Nah, coba kita geser, kita buat sesuatu yang memang lebih bisa menampung dan menerima, dan ini sebenarnya bagus. Kan bisa menampung masyarakat yang dari kecamatan lain, dan ini juga daerah hinterland kita lah. Bisa masuk di situ sebelum sampai di kotanya. Jadi ada variasi banyak. Kalau ada spot-spot yang beragam, otomatis orang akan length of stay-nya di sini akan bertambah. Bukan cuma 1 hari 1 malam, 2 hari 1 malam saja. Bisa kan, PR kita yang terbesar adalah membuat length of stay-nya wisatawan itu jadi tambah panjang. Dari 2 hari 1 malam, naik jadi 3 hari 2 malam, naik jadi 4 hari 3 malam. Nah, itu yang dikejar sebetulnya. Kalau sudah mereka stay lama di sini lebih panjang lagi, dengan sendirinya ekonomi masyarakat bergerak. Luar biasa. Memang kalau ketemu sahabat lama begini kayaknya tidak habis cerita. Ya, kita bisa semalaman untuk koja-koja dengan Ibu Herna yang memang care dan sangat peduli dengan persoalan pariwisata, khususnya di Indonesia. Beliau ini sangat peduli, dan tentu ilmu yang ada sama beliau tentang bagaimana pengembangan desa itu ada sama beliau, bagaimana pengembangan wisata itu ada sama juga beliau, dan kami terus mengadakan kontak,
Saya juga selalu konsultasi sama beliau. Diskusi sama beliau sejak tahun 2012 yang lalu. Saya juga sudah pernah melontarkan beberapa ide tentang destinasi lokal kita, yaitu kali atau muara Nganawala, yang mana ini muara Kota Bau-Bau ini yang 500 liter per detik airnya terbuang percuma, itu bisa menjadi sumber air minum kita, yang kemudian airnya bisa ditarik ke atas Benteng Keraton atau di Badia, yang kemudian bisa disalurkan melalui gravitasi. Betul. Kemudian bisa juga di bantaran kali itu, daerah Kali Abot, itu kita bisa jadikan wisata sayuran organik. Biar bisa spot di sini, berarti akhirnya potensi yang saya lihat, potensi di Bau-Bau, river tourism, sea tourism, beach tourism, sea tourism, kemudian ada village tourism, kemudian ada yang unik yang memang orang lain nggak punya, yaitu bentengnya. Kemudian ada budayanya juga, culture tourismnya, itu banyak sebetulnya. Iya, kita ada 3 benteng dalam kota ini. Ada benteng Badia, ada benteng Keraton, dan ada benteng Surawolio. Nah, yang itu sebenarnya potensi-potensi budaya kita yang sampai saat ini masih tidur. Boleh dikatakan kemana aja selama ini? Oke, barangkali saya kira memang itu kita akan ceritakan pada waktu yang akan datang, karena nggak bisa sendirian saya bukan kemana-mana, tapi ada di mana-mana tentang persoalan Benteng Keraton, Benteng Surawolio, dan Benteng Badia ini memang terus ya nggak berhenti, tapi saya tidak bisa sendirian. Memang kemudian pemerintah lah yang punya. Makanya punya koja-koja ini biar ngajak semua. Iya, saya akan ajak semua koja-koja. Saya kira pemirsa channel Naba, kita akan sambung lagi koja-koja kami dengan Ibu Herna yang berambut putih bersama Abah Galigantara yang juga berambut putih, dan kami sebenarnya dilahirkan dengan gen yang begini, sama-sama rambut putih. Mudah-mudahan bukan karena kami rambut putih sehingga dengan Anda berbeda, tidak. Kita sama-sama adalah pemirsa yang akan menilai koja-koja kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saya, juga bermanfaat buat pemirsa sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.